Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan hierarki kontrol resiko yang terakhir, yaitu alat pelindung diri atau disingkat dengan APD. Alat pelindung diri ini menjadi suatu hal yang penting yang harus digunakan oleh pekerja untuk melindungi diri sendiri dari kemungkinan paparan-paparan bahaya yang ada di tempat kerja. Adapun materi diskusi kita kali ini akan membahas terkait dengan apa itu pengertian APD dan juga dasar hukum terkait dengan APD itu sendiri. Dan yang kedua, dasar pemilihan APD. Yang ketiga, keterbatasan APD. Keempat, tentang APD anggota tubuh bagian atas. 5, APD anggota tubuh bagian tengah dan bawah. Serta yang keenam, APD yang khusus. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengertian APD. Apa sih itu APD? APD atau alat pelindung diri ini adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian anggota tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Jadi, APD itu memang bisa ada yang jenisnya itu bisa melindungi seluruh anggota tubuh. Jadi, dia dipakai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, sedangkan yang sebagian itu digunakan pada bagian-bagian tubuh tertentu saja. Fokus daripada pengertian ini memang keseluruhan dan juga sebagian. Pada keseluruhan tubuh, ada APD yang digunakan, contohnya seperti yang tersaji dalam gambar, itu adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh seorang sunblaster. Sunblaster adalah orang yang melakukan sunblasting, di mana sunblasting dilakukan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada besi-besi yang akan dicat. Nah, dalam prosesnya, dia menggunakan tekanan yang tinggi, menggunakan bahan berupa pasir yang ditembakkan, sehingga pentalannya itu dapat mengenai ke seluruh tubuh pekerja. Sehingga si pekerja sendiri diminta untuk menggunakan alat pelindung diri yang penuh, mulai dari ujung kepala sampai kaki. Sedangkan yang kedua adalah alat pelindung diri sebagian. Alat pelindung diri sebagian ini tidak bisa melindungi seluruh anggota tubuh, namun hanya beberapa anggota tubuh tertentu saja yang dilindungi oleh alat pelindung diri ini. Dalam hal kita menentukan alat pelindung diri, kita perlu mengingat adanya dasar-dasar hukum kenapa alat pelindung diri itu sifatnya wajib. Di antaranya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Di sana ada 4 pasal yang membahas terkait dengan APD. Di antaranya ada di pasal 3 ayat 1, yaitu tentang persyaratan K3, di mana sana ditetapkan syarat-syarat untuk memberikan APD kepada pekerja. Kemudian yang kedua pasal 9 ayat 1 butir C, di mana di situ disampaikan bahwasanya pengurus atau manajemen di perusahaan diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang alat pelindung diri yang wajib digunakan dan alat pelindung diri tambahannya. Kemudian di pasal 12 butir B, yaitu disampaikan dengan peraturan perundangan, diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD. Dan yang keempat, di pasal 14 butir C, disampaikan pengurus itu diwajibkan untuk menyediakan alat pelindung diri secara cuma-cuma kepada pekerja, entah itu diberikan secara penuh ataupun sifatnya hanya dipinjamkan. Ya, jadi 4 pasal ini yang kemudian ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Kemudian di Permenaker Trans Nomor 8 Tahun 2010 itu tentang alat pelindung diri. Di sana juga dijelaskan terkait dengan APD yang digunakan, mulai dari jenis APD kepala sampai ke jenis APD kaki.
Apa yang mendasari seseorang untuk memilih APD? Ini biasanya menjadi pertimbangan bagi seorang petugas K3 dalam memesan APD yang akan dibelinya untuk para pekerja. Nah, dasar pemilihan APD itu diantaranya berdasarkan beberapa hal ya. Diantaranya apabila kita mau membeli APD atau menentukan APD, pertama adalah kita lihat standar yang digunakan. Kalau di Indonesia kita menggunakan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Tapi dari luar negeri atau yang umum biasanya digunakan di dunia itu ada ANSI, kemudian juga ada ASNZS dan lain sebagainya. Terus kemudian diperhatikan juga dalam kita membeli APD, pastikan APD yang kemudian dibeli itu dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya yang dihadapi oleh si pekerja. Kemudian di sini juga disampaikan bentuk dan juga warna daripada APD itu pilih yang menarik. Artinya apa? Bentuk dan warna ini nanti mempengaruhi tingkat psikologis dari orang yang melihatnya, sehingga lebih menyenangkan dan juga tidak menimbulkan emosional apabila di situ menggunakan APD yang bentuk dan warnanya menarik. Kemudian ukuran harus sesuai. Jadi sebelum kita membeli APD untuk karyawan, maka kita perlu melakukan pendataan dulu APD apa saja dan juga ukurannya itu apa saja. Kecuali untuk stok ya biasanya kita akan spare jumlah APD itu di warehouse dengan jumlah beberapa ya biasanya kita tetapkan sepertiga dari keseluruhan jumlah karyawan itu sebagai spare-nya atau sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemudian, dasar pemilihan APD yang lain adalah tidak menimbulkan bahaya tambahan. Ya, jangan sampai kita membeli APD ataupun kita memilih APD untuk pekerjaan itu justru yang akan menimbulkan bahaya tambahan. Misalkan ada bahaya tambahan terbelit, ada bahaya tambahan susah untuk bergerak, ada bahaya tambahan untuk bisa masuk ke dalam putaran mesin dan lain-lain ya. Itu dipilih yang sesuai. Kemudian beratnya seringan mungkin. Nah, terkait dengan berat APD ini biasanya sudah ditentukan oleh pabrikan pembuatnya. Nah, sehingga kita di sini hanya memastikan saja apakah APD itu masih mampu dibawa oleh manusia, dipakai oleh manusia atau tidak. Kemudian suku cadangnya harus mudah didapat. Nah, jangan sampai kita beli APD impor ya dari luar negeri, di mana dari sana pun itu suku cadangnya susah. Ya, idealnya kalau kita membeli barang ya yang tersedia di dalam negeri, sehingga apabila kita memerlukan suku cadangnya, nah itu kita bisa dengan mudah memperolehnya melalui vendor yang ada di dalam negeri. Kemudian, dasar pemilihan APD yang terakhir adalah tidak membatasi gerak si pemakai. Jangan sampai kita menggunakan APD malah justru membatasi pergerakan kita sendiri. Itu akan menimbulkan bahaya-bahaya tambahan yang justru akan memicu terjadinya kecelakaan. Kemudian, apa keterbatasan-keterbatasan APD? Nah, ingat, meskipun di sini alat pelindung diri itu adalah proteksi terakhir, namun perlu kita sampaikan bahwa APD itu juga tetap memiliki keterbatasan. Sehingga mungkin kita tidak bisa jumawa atau terlalu sombong ketika pakai APD kemudian yakin bakalan aman. Karena APD itu memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah daerah yang dilindunginya terbatas. Umpama kalau kita menggunakan safety glasses atau kacamata safety, itu ya hanya bisa melindungi mata saja. Itu pun juga terlindungi hanya dari beberapa bahaya tertentu. Apabila bahaya yang akan masuk ke mata memiliki tekanan, tentunya kacamata juga tidak bisa melindungi. Oke, kemudian kemampuannya terbatas. Nah ini, kita memiliki APD misalkan helm ataupun sepatu itu dengan daya yang berbeda-beda. Artinya dia memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan melindunginya.
Apabila kita menggunakan helm pekerja, terus kemudian bahaya yang timbul itu energinya melebihi daripada kekuatan helm, tentunya helm akan tetap saja pecah dan kita tidak akan bisa terlindungi apabila memang kekuatannya besar. Mungkin hanya sebatas mengurangi efek keparahan yang terjadi dari kecelakaan tersebut. Kemudian terbatas dari jenis bahaya yang dilindungi. Terkait dengan bahaya-bahaya ini biasanya sifatnya spesifik. Contoh kalau kita misalkan menggunakan masker, apalagi masker kain, tentunya tidak bisa melindungi dari partikel-partikel yang ukuran mikronnya lebih kecil, atau tidak bisa melindungi dari bahaya-bahaya kimia. Seperti itu. Oke. Kemudian terbatas waktu pemakaiannya. Jadi alat pelindung diri itu memiliki masa expired. Nah, ini biasanya ditentukan oleh pabrik pembuat ya di dalam modul daripada masing-masing APD itu disampaikan terkait dengan batas waktu pemakaiannya berapa tahun. Nah, inilah keterbatasan-keterbatasan APD yang mungkin bisa diklarifikasi di tempat kerja. Oke, apabila kita sudah menggunakan APD yang sesuai, kita masih dituntut untuk selalu berhati-hati. Karena alat pelindung diri itu, ingat sekali lagi dia memiliki keterbatasan sebagaimana yang tadi disampaikan. Oke, kemudian yang selanjutnya, apa sih jenis-jenis APD itu? Di Permenaker nomor 8 tahun 2010 disampaikan, jenis-jenis APD diantaranya ada alat pelindung diri kepala. Nah, yang pertama adalah alat pelindung diri kepala. Kita tentu harus mengingat betul ya, bahwasanya kepala kita itu tidak hanya yang ada di bagian ujung saja atau di kepala bagian atas, bukan. Tapi kepala kita itu adalah keseluruhan, ya, mulai dari dagu sampai kemudian ke tempurung kepala. Sehingga kalau disampaikan terkait dengan alat pelindung kepala itu tidak hanya helm. Nah, helm itu adalah alat pelindung diri yang berfungsi untuk melindungi tempurung atau batok kepala dari benturan atau jatuhan benda-benda keras, serta yang dapat mengurangi kejutan listrik bila kepala terpapar dengan penghantar listrik. Nah, jadi dalam hal ini helm tidak spesifik melindungi seluruh kepala, namun helm hanya melindungi dari tempurung kepala atau batok kepala dan mengurangi kejutan listrik. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oke. Kemudian, helm itu sendiri sebelum dipakai oleh pabrik si pembuat helm, helm itu harus sudah diuji dengan dua uji. Yang pertama adalah uji kekuatan. Uji kekuatan dilakukan dengan helm dipasang pada kepala buatan, kemudian besi dijatuhkan dari ketinggian tertentu yang dapat memberikan benturan kurang lebih sekitar 4-8 kg. Helm yang bagus atau yang sesuai dengan standar, dia akan membentuk lekukan dari aktivitas uji ini. Lekukan yang terjadi itu tidak boleh melebihi jarak antara helm dengan anyaman penyangga bagian dalam. Nah, artinya dalam hal ini uji kekuatan itu helm hanya bisa menahan kekuatan benturan maksimal di 8 kg. Apabila lebih, helm ini sudah nggak bisa menahannya lagi. Dan dia dikatakan standar apabila jarak antara lekukan yang terjadi pada helm tadi itu tidak sampai menyentuh ke anyaman penyangga. Karena kalau sampai menyentuh ke anyaman penyangga, artinya anyaman penyangga itu sudah sampai ke tempurung helm, ya tempurung kepala. Sehingga dalam hal ini bisa dikatakan apabila itu terjadi, artinya uji kekuatan ini helm yang diuji kekuatan itu tidak kuat dalam menahan beban 4-8 kg atau bisa dikatakan tidak standar. Kemudian yang selanjutnya adalah uji kekakuan. Uji kekakuan itu tepi helm ditekan dengan gaya 90 Newton selama 8-10 detik. Lekukan yang terjadi itu tidak boleh melebihi 5 mm. Nah, uji kekakuan ini menandakan adanya satu bentuk elastisitas tersendiri
dari suatu helm yang digunakan. Apabila lekukan yang terjadi melebihi 5 mm, itu artinya helm tersebut sudah tidak standar. Oke, selanjutnya kelas helm. Tadi disampaikan bahwasanya helm dapat sebagai alat pelindung atau alat proteksi dari kejutan listrik apabila dekat dengan penghantar listrik. Berdasarkan ANSI, kelas helm itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kelas E. Kelas E itu adalah helm yang berkelas E ini dapat mengurangi risiko bahaya kejutan listrik dari voltase tinggi dengan tegangan 20.000 volt. Nah, helm yang seperti ini dites dengan menggunakan tegangan 20.000 volt AC 60 Hz selama 3 menit. Dan dipastikan kebocoran arus tidak lebih dari 9 mA. Tubuh kita ini kalau di standar dalam menerima kejutan listrik maksimal hanya di 8 sampai 9 mA. Sehingga di sini dipastikan bahwasanya di kelas E ini apabila ada kebocoran arus yang kemudian di situ ada medan listriknya, maka apabila helm atau kepala kita memasuki medan listrik tersebut dengan menggunakan helm kelas E ini bisa memproteksi dari tegangan sekitar 20.000 volt. Kemudian yang kedua, kelas G, tahanan ataupun pengurangan kejutan listrik di sini lebih rendah daripada kelas E. Kalau di kelas E tadi 20.000 volt, di kelas G ini hanya 2.200 volt. Nah, tes atau tekanan ujinya itu dilakukan dengan 2.200 volt AC 60 Hz selama 1 menit dan kebocoran arus tidak boleh lebih dari 3 mA. Nah, ini untuk kelas G. Jadi, levelnya kelas G itu sedikit lebih rendah daripada kelas E. Kemudian, kelas C adalah helm safety yang tidak dapat melindungi dari kejutan listrik. Dia hanya digunakan untuk melindungi dari bahaya-bahaya berupa benturan. Nah, sehingga dalam hal ini kelas C ini adalah paling jarang digunakan biasanya. Yang paling banyak digunakan antara kelas G dan juga kelas E karena double proteksi. Selain melindungi benturan, dia juga dapat melindungi dari kejutan listrik. Nah, dari mana kita bisa mengidentifikasi kelas daripada helm tersebut? Apabila kita membeli helm, maka di helm yang bagian belakang di dalamnya biasanya terdapat semacam stiker. Nah, stiker atau label daripada helm ini kita bisa baca di situ dia memenuhi standar apa, tipenya apa, kelasnya apa. Apabila dia contoh misalkan seperti di slide ini kelas E, maka masuk ke kelas E, yaitu dapat mengurangi kejutan listrik sampai 20.000 volt. Selanjutnya adalah alat pelindung diri pernafasan. APD pernafasan ini disebut juga dengan Respiratory Protective Equipment atau disebut dengan RPE, adalah seperangkat alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari paparan-paparan zat yang dapat masuk melalui saluran pernafasan. Di mana kita tahu saluran pernafasan kita itu bisa melalui hidung dan juga melalui mulut. Alat pelindung diri pernafasan ini atau RPE ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada yang jenis air purifying respirator dan juga ada yang jenis air supplying respirator. Apa itu air purifying respirator? Air purifying respirator adalah alat pelindung pernafasan yang dilengkapi dengan penyaring udara atau filter untuk menyaring kotoran atau partikel yang dapat masuk ke saluran pernafasan saat pekerja menghirup udara. Di mana udara yang dihirup oleh pekerja itu adalah udara yang tercemar. Sehingga dalam hal ini, dalam penggunaan air purifying respirator itu langsung digunakan. Nanti udara yang akan masuk ke saluran pernafasan akan disaring dengan menggunakan filter.
Air purifying respirator ini dibagi menjadi 3 berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama adalah dengan cara kerja mekanik. Air purifying respirator di sini dipakai oleh si pekerja, kemudian setelah dipakai dia langsung menghirup udara. Udara yang tercemar itu akan tersaring di air purifying respirator itu sendiri. Nah, untuk yang cara kerja mekanik ini tidak ada hal yang spesial, hanya dipakai seperti biasa, seperti masker itu, tapi dia hanya dapat menyaring partikel-partikel berupa debu dengan ukuran mikron yang besar. Nah, sebagai contoh ya seperti masker-masker biasa yang kita pakai, masker kain, kemudian masker-masker yang dijual di pasaran, itu termasuk dalam masker yang memiliki cara kerja mekanik, karena hanya digunakan untuk menyaring debu-debu. Kemudian yang kedua adalah masker kimia, yaitu masker atau respirator yang dapat menyaring dari adanya bahan-bahan kimia di udara, yang biasanya dia bentuknya sudah dalam bentuk gas. Nah, masker kimia ini dia ada yang jenisnya itu bisa menyaring bahan-bahan kimia sampai kemudian ke bahan-bahan yang bisa menimbulkan bau. Sedangkan yang terakhir adalah kombinasi, di mana masker kombinasi ini bisa digunakan untuk bahan kimia maupun juga untuk bahan padat seperti debu. Seperti itu. Nah, inilah 3 cara kerja air purifying respirator. Kemudian yang kedua, air supplying respirator. Air supplying respirator ini adalah alat pelindung pernafasan yang dilengkapi dengan pasokan udara bersih dari suatu wadah khusus ya ke saluran pernafasan orang yang menggunakannya. Jadi dalam hal ini ya, air supplying respirator ini digunakan oleh pekerja dengan sistem bahwa udara bersihnya sudah tersedia. Udara bersihnya sudah tersedia dari tabung tertentu dengan ukuran volume tertentu. Apa isi daripada tabung itu? Tabung itu isinya bukan oksigen, tapi isinya adalah udara bersih. Struktur udara yang ada di dalam tabung itu seperti udara yang ada di atmosfer bumi normal. Jadi ya ada 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas-gas yang lainnya. Oke, untuk air supplying respirator dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah airline, di mana si pemakai daripada airline ini maskernya dihubungkan dengan selang yang langsung terkoneksi ke kompresor sebagai supplier udaranya. Sehingga dia dalam melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan sistem airline seperti ini, asalkan kompresornya dinyalakan terus, dia akan bisa terus bekerja tanpa batas waktu. Sedangkan yang kedua adalah SCBA atau Self-Contained Breathing Apparatus. Udaranya disuplai melalui tabung, di mana sangat terbatas sekali udara pernafasannya hanya di satu tabung tersebut. Sehingga apabila isi tabung itu sudah habis, maka si pekerja harus segera mengevakuasi diri dari tempat kerjanya dan kemudian mengganti tabung yang berisi penuh atau mengisi ulang tabung itu. Itulah 2 jenis air supplying respirator. Kemudian ada alat pelindung pendengaran yang selanjutnya. Alat pelindung pendengaran ini digunakan untuk melindungi pendengaran pekerja dari paparan kebisingan yang dapat menurunkan kemampuan pendengaran. Kita tahu bahwasanya kebisingan yang timbul dari tempat kerja itu bisa sampai menurunkan pendengaran atau yang disebut dengan NIL, Noise Induced Hearing Loss. Nah, kita ketahui dulu bahwasanya di Indonesia yang menghadapi standar internasional bahwasanya memiliki standar kebisingan atau nilai ambang batas kebisingan, di mana apabila terdapat paparan kebisingan 85 desibel, maka seseorang hanya bisa bertahan selama 8 jam setiap harinya tanpa menimbulkan efek nil. Jadi hanya di 85 desibel.
Kemudian, ya, apabila intensitas kebisingan itu naik di 88 desibel, maka waktu paparan perharinya hanya diperkenankan selama 4 jam. Itu yang tidak dapat menimbulkan efek. Dan begitu seterusnya, sebagaimana yang tersaji di dalam tabel tersebut ya. Dan yang perlu kemudian kita perhatikan adalah bahwa pendengaran manusia tidak boleh terpapar pajanan kebisingan lebih dari 140 desibel A meskipun waktunya hanya sesaat. Katakan hanya 1 detik. Nah, itu orang sudah nggak boleh terpapar dari pajanan kebisingan sekitar 140 desibel. Kalau terpapar, bisa mengalami efek yang serius sampai kehilangan fungsi pendengaran. Nah, apa jenis-jenis APD pendengaran? Jenis APD pendengaran ini ada 2, yaitu satu earplug, yang kedua adalah earmuff. Earplug ini adalah sumbat pendengaran, jadi sumbat telinga. Jadi, alat pelindung diri ini dimasukkan ke dalam lubang telinga, sehingga kebisingan yang akan masuk ke telinga itu bisa direduksi. Sedangkan earmuff ini adalah alat pelindung pendengaran di mana alat tersebut langsung dipasang melingkupi daun telinga. Ini fungsinya juga sama, dia bisa mengurangi pajanan kebisingan yang masuk ke dalam telinga. Nah, sehingga dari situ bisa mengurangi efek kebisingan yang dapat menyebabkan nil. Oke, masing-masing daripada APD tadi, entah itu earplug maupun earmuff, itu memiliki noise reduction rating, yaitu daya perlindungan yang dimiliki oleh earplug maupun earmuff. Lalu disebut dengan ukuran kemampuan sebuah alat pelindung diri dalam mengurangi tingkat kebisingan. Nah, di sini juga sama, dia dinyatakan dengan dB. Apabila kita menggunakan earplug atau earmuff, biasanya nilai NRR-nya ini ditulis pada bungkusnya, atau ada juga misalkan seperti earmuff itu dia ditulis pada alatnya sendiri. Jadi NRR tentukan sekian, seperti itu. Itu artinya apabila kita menghitung nilai NRR tersebut, contoh seperti pada yang ada di slide, nilai intensitas kebisingan diketahui 110 desibel. Kemudian NRR earplug 25 desibel. Berapa estimasi paparan yang diterima? Itu dengan menggunakan rumus seperti yang tersaji, di mana estimated exposure-nya itu dikurangi dengan TWA terukur atau hasil pengukuran intensitas kebisingan, kemudian dikurangi nilai NRR dikurangi 7. Misalkan dalam kasus ini ya 110 dikurangi dalam kurung 25 dikurangi 7 sehingga diketahui ada 92 desibel. Dari mana nilai intensitas kebisingan itu diketahui? Ya, dari mana bisa mengetahui nilai 110 desibel A itu? 110 ini dilihat ya dengan menggunakan alat ukur yang disebut dengan sound level meter. Nah, sedangkan NRR-nya itu diketahui dari tabel yang ada pada alat pelindung diri. Nah, ini kalau kita menggunakan satu alat pelindung diri, yaitu rumusnya EE sama dengan TWA dikurangi NRR min 7. Tapi apabila kita menggunakan double perlindungan, yaitu kita pakai earplug, kemudian didouble dengan earmuff, maka rumusnya diganti. Bukan ini lagi, tapi ada plus 5. Ada plus 5 di belakangnya. Oke, kita lihat. Contoh adalah ada 2 perlindungan yang dipakai. Nilai intensitas kebisingan diketahui 110 desibel, nilai NRR earplug 25, sedangkan NRR earmuff 29. Berapa estimasi paparan yang diterima? Nah, rumusnya adalah TWA dikurangi NRR high dikurangi 7 ditambah 5. Di sini NRRH itu ditentukan berdasarkan perbandingan dari 2 jenis alat pelindung diri tadi, antara earplug dan earmuff. Mana yang nilai NRR-nya lebih besar, itu yang kemudian dimasukkan dalam rumus. Jadi 110 dikurangi 29 dikurangi 7 ditambah 5.
sehingga didapatkan hasil 83 desibel A. Berarti ini dapat diterima. Oke, itulah perhitungan kalau kita menggunakan alat pelindung diri pendengaran. Oke, selanjutnya adalah alat pelindung muka dan mata. Kita tahu alat pelindung mata dan muka ini biasanya ada yang jadi satu, ada yang terpisah. Ya, alat pelindung mata dan muka ini dia berfungsi untuk melindungi dari sinar ultraviolet yang muncul dari sinar matahari. Kemudian juga bisa melindungi dari percikan-percikan butiran logam yang bisa mengenai mata dan juga muka. Kemudian juga bisa melindungi dari percikan-percikan butiran debu yang akan masuk ke mata dan muka. Apa saja alat pelindung diri ini? Alat pelindung diri mata ini ya, yang pertama adalah kacamata safety. Nah, ini tentunya hanya melindungi mata. Dan juga ada goggles yang juga melindungi mata. Goggles itu biasanya dia sejenis dengan alat pelindung mata ini sejenis dengan kacamata safety, namun dia memiliki kerapatan yang lebih daripada kacamata safety. Kacamata safety masih terdapat beberapa rongga yang di situ udara masih bisa masuk ke dalamnya. Namun dia secara umum sudah lebih tertutup daripada kacamata biasa. Kacamata safety dan juga goggles merupakan alat pelindung diri yang spesifik hanya melindungi bagian mata dari partikel liar di udara dan sinar ultraviolet. Alat pelindung diri mata dan muka yang kedua adalah face shield. Face shield ini digunakan oleh para pekerja untuk melindungi dari percikan-percikan logam yang bisa mengancam ke mata dan juga muka, percikan-percikan bahan kimia, percikan-percikan bahan biologi juga yang melayang-layang di udara. Peralatan ini hanya melindungi wajah ya, sehingga si pemakai itu lebih baik dapat menggunakan safety glasses untuk pengaman selanjutnya. Ini bisa di double. Nah, jadi orang yang menggunakannya itu menggunakan safety glasses bisa didouble dengan face shield. Kemudian selanjutnya adalah welding mask atau kedok las. Ya. Namanya saja welding mask berarti digunakan oleh tukang las. Welding mask ini digunakan untuk melindungi mata pekerja dari radiasi non-ionisasi yang timbul dari busur las dan logam. Kita tahu radiasi non-ionisasi itu sangat kuat ya. Biasanya kalau sampai memapar ke mata pekerja akan jadi merah warnanya. Kemudian di situ matanya akan berair terus ya. Dan juga biasanya menimbulkan efek pening, pusing yang luar biasa. Nah, sehingga dalam hal ini perlu digunakan welding mask untuk melindungi radiasi non-ionisasi tersebut. Selanjutnya adalah alat pelindung diri badan dan juga kaki. Alat pelindung diri badan dan juga kaki ini jenisnya ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah apron. Apron ini biasanya digunakan untuk melindungi badan dan juga lengan. Apron di sini itu memiliki bahan yang berbeda-beda sesuai dengan bahaya yang dihadapi oleh pekerja. Apabila apron tersebut digunakan untuk melindungi dari bahaya panas, maka bahan dari apron tersebut harus dari bahan kulit. Apabila apron digunakan untuk melindungi dari bahan kimia, maka bahan apron itu sendiri harus dari bahan PVC. Sedangkan apabila apron digunakan untuk melindungi dari paparan radiasi, maka bahannya harus dari PB atau dari timbal. Oke, yang selanjutnya adalah sarung tangan. Sarung tangan ini juga sama seperti apron tadi, sesuai dengan bahayanya masing-masing. Apabila bahayanya berupa panas, maka bahan sarung tangan tersebut dari kulit. Kalau radiasi pengion dari timbal. Apabila jenis bahayanya bahan kimia, berarti bahan untuk APD-nya dari PVC. Benda tajam dari kulit, listrik dari karet, bahan ringan dari kain.
Sehingga dalam hal ini ya, apabila orang-orang itu hanya terpapar dari bahaya-bahaya ringan saja, maka alat pelindung diri sarung tangannya itu hanya yang terbuat dari kain ya, atau dari katun, biasanya seperti itu. Termasuk juga orang K3, tidak perlu sarung tangan yang spesifik. Mungkin kain sudah cukup. Selanjutnya alat pelindung diri kaki, yaitu safety shoes. Sama seperti sarung tangan tadi, safety shoes ini juga dibuat berdasarkan jenis bahayanya. Apabila dia dari bahaya panas, maka bahannya adalah kulit yang dilapisi asbes. Apabila bahan kimia, dia dari bahan PVC. Sedangkan kalau benda tajam, berarti di bawahnya ada sol baja yang tidak bisa ditembus oleh benda tajam. Kalau bahaya listrik, dia dari karet. Sedangkan kalau benturan, itu ujung daripada sepatu safety-nya terdapat baja yang melindungi benturan tersebut. Itulah jenis-jenis alat pelindung diri bagian tengah dan juga bawah. Nah, sekarang ada APD khusus. APD khusus di sini yang pertama adalah full body harness. Nah, kita tahu ada full body harness itu digunakan oleh pekerja untuk perlindungan dari jatuh dari atas ketinggian. Berapa persyaratan ketinggian yang wajib menggunakan full body harness? Berdasarkan standar internasional, persyaratan ketinggian dengan full body harness ini adalah 1,8 meter. Nah, ini adalah bagian-bagian full body harness. Di antaranya ada harness-nya itu sendiri, ya, atau di sini ya ditunjuk dengan shoulder strap itu. Kemudian ada konektor, ya, konektor. Dan juga buckle ya, biasanya digunakan untuk memasang atau pengikatan di sini. Kemudian ada konektor-konektor yang lain ya di bagian kaki, di bagian dada atau perut ya biasanya, dan juga sampai ke bagian punggung. Kemudian di belakang punggung di situ ada dorsal attachment atau biasanya disebut dengan D-ring, atau kalau bentuknya lingkaran itu disebut dengan O-ring, di mana dia di situ berfungsi untuk mengaitkan hook atau karabiner dari lanyard ke full body harness. Ya, yang ada di samping sebelah kanan sendiri yang ada talinya itu disebut dengan lanyard. Bagian paling atasnya adalah karabiner yang nanti dijoin ke harness. Bagian setelahnya warna biru di situ adalah shock absorber. Shock absorber ini berfungsi untuk melindungi pekerja dari hentakan yang kuat apabila dia terjatuh, karena dia bisa meredam hentakan tersebut. Kemudian ada polimer lanyard ya, di mana lanyard ini dia adalah tali pengikatnya, tali pengait dari hook sampai ke shock absorber. Kemudian paling ujung adalah hook. Hook ini digunakan untuk mengaitkan full body harness ke angkur poin. Hook di sini ya berdasarkan standar yang digunakan, dia harus memiliki suatu full body harness itu harus memiliki paling tidak 2 lanyard dengan 2 hook. Dengan tujuan apa? Untuk melindungi pekerja dari kemungkinan terjatuh akibat melepas hooknya secara bersamaan. Apabila misalkan di situ hanya ada 1 hook, maka saat berpindah ke angkor poin yang lain, tentunya si pekerja tidak bisa terproteksi karena hanya 1 hook yang tersedia. Tapi kalau ada 2 hook, ya, apabila bekerja berpindah, nanti 1 hook dilepas dulu, kemudian si pekerja berpindah, kemudian hook yang baru dikaitkan pada angkor poin baru, lalu kemudian hook yang lama diambil dan dikaitkan di angkor poin yang baru. Sehingga dalam hal ini si pekerja bisa di-cover 100%. Ya, atau disebut dengan 100% tie off. Selanjutnya adalah life vest atau alat pelindung dari kemungkinan tenggelam. Life vest ini sebagaimana jenisnya dibedakan menjadi beberapa tipe seperti yang ada di slide ya. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 dan juga tipe 5. Life vest yang besar, misalkan seperti tipe 1 dan juga tipe 2,
ini biasanya digunakan untuk penyelamatan korban tenggelam. Sedangkan life vest untuk bekerja biasanya yang dia berjenis tipe 4 atau tipe 5 karena dia tidak menghalangi pekerja dari kemungkinan untuk bergerak. Sedangkan tipe life vest ini dibedakan berdasarkan daya apungnya. Tipe 1 itu memiliki 100 Newton daya apungnya. Tipe 2 70 Newton, tipe 3 70 Newton, tipe 4 75 Newton, dan tipe 5 70 sampai 100 Newton. Nah, itulah alat pelindung diri dari kemungkinan tenggelam atau life vest. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan alat-alat pelindung diri. Nah, tugas Anda selanjutnya adalah coba identifikasi beberapa pekerjaan-pekerjaan berikut. Anda cukup mengidentifikasi alat pelindung diri apa saja untuk pekerjaan yang saya sebutkan. Yang pertama adalah pengelasan di dalam ruang terbatas. Kemudian yang kedua, pekerjaan memasang scaffolding. Kemudian yang ketiga, pekerjaan membersihkan tangki solar. Yang keempat, pekerjaan menggali di kedalaman 2 meter. Ya. Yang kelima, pekerjaan mengangkat bahan-bahan kimia, ya, limbah B3 dari workshop ke warehouse. Oke, silakan Anda identifikasi apa alat pelindung dirinya. Ya, jadi satu pekerjaan itu pasti memiliki banyak alat pelindung diri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.